Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Genbiers. Ada pepatah nih yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Afrina Kasuci. Saya akan memandu podcast kita pada hari ini ya Kak ya. Nah, di samping saya ini ada narasumber yang luar biasa. Perkenalkan Kak Uliati Nafiah. Beliau adalah Ketua Domisioner Genbi Kediri Komisariat UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, dan Kak Tanjung Bambang selaku Ketua Umum Genbi Kediri Komisariat UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Wow, tepuk tangan dong buat kakak-kakaknya. Iya, Kak, ini kita mau membahas tentang beasiswa Bank Indonesia ya Kak ya, dan beasiswa dan Genbi. Nah Kak, ini teman-teman banyak yang belum tahu ini beasiswa Bank Indonesia itu apa. Nah mungkin dari Kak Tanjung dan Kak Uli bisa menjelaskan apa itu beasiswa Bank Indonesia. Jadi tentang beasiswa Bank Indonesia ya. Iya, jadi Kak. Gini, teman-teman mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia itu dinaungi dalam sebuah komunitas yang bernama Genbi. Nah, Genbi itu singkatan dari Generasi Baru Indonesia. Nah, asal mulanya Genbi itu terbentuk karena adanya program CSR atau Corporate Social Responsibility dari Bank Indonesia terhadap lingkungan sekitarnya gitu kan. Nah, itu di bidang pendidikan maupun bidang sosial. Jadi Genbi itu bergerak di bidang sosialnya kayak gitu. Kemudian Genbi itu lahir tanggal 11 November tahun 2011, dan kita juga memiliki beberapa tugas. Mungkin Kak Oli bisa menambahkan tugas-tugas apa tuh gitu. Tugasnya apa nih? Jadi Genbi itu tugasnya ada 3. Tujuan adanya Genbi itu yang pertama sebagai frontliners dari Bank Indonesia. Jadi kita berperan sebagai panjang tangan Bank Indonesia kepada masyarakat secara langsung, entah untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia ataupun menyalurkan bantuan dari Bank Indonesia kepada masyarakat. Kemudian kita juga berperan sebagai agent of change. Karena kita ada mahasiswa ya Kak, jadi kita juga berperan sebagai agent of change. Dan yang terakhir kita berperan sebagai future leaders. Jadi di Genbi itu kita bisa dapat semuanya ya Kak. Bener. Berarti keren banget ya Kak Genbi itu Kak. Iya dong. Luar biasa. Nah Kak, ini kan kita itu daftar di Genbi itu sulit apa enggak Kak kira-kira? Nah, katanya nih Kak, katanya kan sulit ya, lumayan sulit lah. Nah itu apa Kak yang perlu dipersiapkan dan dipelajari kalau kita itu ingin lolos di seleksi Bank Indonesia ini? Oke, mungkin dari Kak Oli. Boleh. Gimana? Oke, jadi sebenarnya daftar beasiswa Bank Indonesia itu emang sulit karena kita menyisihkan banyak saingan. Jadi kita harus pertama harus paham dan mengetahui apa itu Bank Indonesia, tentunya ke Bank Sentralan, karena kita kan dapat beasiswanya dari Bank Indonesia. Jadi betul kan? kita juga harus mengerti dong apa sih Bank Indonesia itu, fungsinya apa, perannya apa, tugasnya apa. Terus setelah itu kita juga harus tahu tentang Genbi itu apa, karena kita kan nanti kalau misalkan sudah keterima bakal tergabung dalam komunitas. Jadi seenggaknya kita harus tahu itu. Kemudian kita harus melengkapi berkas-berkas nih yang diminta sama panitia penyeleksi penerimaan beasiswa Genbi, beasiswa Bank Indonesia. Karena biasanya itu berkasnya itu nggak sulit, cuman banyak. Jadi rata-rata mahasiswa itu merasa kayak mungkin malas kali ya mengurusnya, karena nggak sedikit berkas yang harus dikumpulkan. Kemudian nggak cuma berkas hard file, tapi biasanya juga soft file. Jadi harus scan ini itu kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih yang harus dipersiapkan. Gitu. Selain itu mungkin teman-teman, karena beasiswa ini bisa diperoleh teman-teman di semester 4, jadi teman-teman minimal harus punya IPK yang bagus dengan kuliah yang serius, atau lebih bagus lagi kalau teman-teman bisa berprestasi. Iya, bener banget. Karena ini adalah beasiswa prestasi. Kayak gitu. Yang langsung dari Keren Bank Indonesia banget, gitu kan. ya. Gitu. Jadi mungkin aku sedikit menambahin dari pesannya Mbak Uliati tadi. Kalau yang dipersiapkan itu selain di bidang akademik, di bidang non akademik juga ya Kak ya. Kayak misal teman-teman itu gabung di organisasi gitu kan. Di organisasi otomatis nanti kan kalau misal udah join di Genbi nih, kan Genbi kan organisasi, bukan organisasi sih, komunitas sosial. Nanti biar nggak ibaratnya nggak bahasa Jawanya kayak ngedap gitu loh. Jadi kayak udah punya prepare pengalaman di organisasi dan sebagainya. Dan itu pun nantinya akan menjadikan sebuah pertimbangan ya Kak untuk diterima di beasiswa Genbi apa tidak kayak gitu. Karena memang syaratnya teman-teman bisa keterima di beasiswa Genbi selain berprestasi itu juga harus aktif. Iya, benar. Kayak gitu. Itu harus aktif di organisasi maupun di lain sebagainya kayak gitu. Kalau menurut Kakak cukup rumit nggak Kak?
rumit sih enggak ya, tergantung pribadi masing-masing gitu kan, menyikapi itu rumit apa enggak gitu. Jadi selain berkas-berkas yang disiapkan, niat, yang penting niat dulu. Kalau kalau nanti kita niat pasti nggak ada yang rumit gitu. Tergantung mindsetnya kita gimana, soalnya memang namanya juga cari beasiswa, terus ada seleksinya, pasti perlu persiapan gitu kan. Bener banget Kak, nggak bisa cuma-cuma ini loh kamu kasih beasiswa kan. Itu kalau nggak dari orang tua kayaknya sulit. Iya bener. jarang banget orang ngasih beasiswa. Nah, untuk beasiswa Gen B ini Kak, apa boleh ya mahasiswa itu daftar gitu? Maksudnya ada siapa saja Kak yang boleh daftar beasiswa ini gitu Kak? Kalau di kampus kita ya, Kak, kalau di kampus kita itu dari dulu itu mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam saja gitu kan. Mungkin itu dari awal-awal dulu ya Kak? Mungkin Kak Uli bisa menjelaskan kalau yang awal dulu. Jadi awalnya karena Bank Indonesia ini berhubungan dengan ekonomi lah intinya. Bener. Jadi mahasiswa yang diperbolehkan untuk mendaftarkan dirinya dalam seleksi penerimaan beasiswa itu ya mahasiswa yang mengambil mengambil jurusan ekonomi. Gitu. Nah selain dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ada satu lagi nih. Oh iya. Dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Ya itu adalah Hukum Ekonomi Syariah. Jadi kalau sebenarnya ini tuh tergantung kebijakan dari masing-masing kampus. Kalau di kampus-kampus lain itu ada yang memperbolehkan dari semua fakultas gitu. Kalau kita kebetulan kampusnya kebijakannya adalah mahasiswa yang mengambil prodi ekonomi. Jadi gitu. Tergantung kampusnya ya Kak ya, bekerja sama. Gitu. Nah Kak, pasti ini teman-teman banyak yang penasaran nih Kak. Ini nominal yang dikasih oleh Bank Indonesia untuk penerima beasiswa itu berapa Kak? Boleh spill dong Kak. Ayo, berapa ayo? Gimana Kak? Sebenarnya Kak? Intinya cukup. Ya, Kak? Cukup banget malahan. Cukup untuk kita beli buku, cukup untuk kita beli bensin buat menuju ke kampus, cukup untuk bayar kos, pokoknya cukup. Bayar UKT juga cukup. Oh iya, bayar UKT betul. Iya bener, bayar UKT sendiri nanti kita. Iya betul. Gitu. Intinya insya Allah udah cukup lah gitu. Ya. Cukup. Karena emang lumayan lah kalau buat mahasiswa insya Allah. Gitu. Berarti cukup ya Kak? Cukup banyak? Iya lumayan cukup banyak. Nanti teman-teman bisa browsing kok, ada kok. Di websitenya juga ada gitu. Okay. Ada berapa nominalnya gitu kan. Selain bantuan berupa finansial nih Kak, berupa uang, ini apa Kak benefit yang kita peroleh jika kita itu bergabung dengan GMD? Banyak sekali. Banyak sekali. Mau ngomong dari mana dulu ini? Dari mana dulu nih? Mungkin Mas Anjung dulu silakan. Oke. Kalau benefitnya itu yang pasti relasi ya. Relasi itu pasti kan, soalnya kita kan komunitas sosial gitu kan, kita sering collab dengan berbagai pihak gitu kan, pihak luar baik internal kampus maupun dari eksternal kampus gitu kan. Dan kita juga sering collab dengan pemerintahan Kabupaten Tulungagung gitu kan, karena kita Komisariat UN 1 Tulungagung, jadi kita punya relasi yang banyak gitu, menyeluruh. Terus benefitnya juga itu tadi ada dana dana sih? Ada uang pembinaan. Nah, uang pembinaan. Nah, itu kan buat penunjang perguruan kita dan sebagainya gitu kan. Itu menurutku worth it banget sih. Gitu. Mungkin dari Kak Oli bisa menambahkan. Aduh, benefit ini banyak banget ya. Karena ketika kita tergabung dalam komunitas Gen B, karena kan tujuan kita 3 ya Kak. Apa coba? Agent of Change, Future Leader, sama Frontliners. Ya. Kalau kita jadi frontliners, pasti kan nanti kita dikasih pembekalan dulu dari BI. Iya, betul. Dikasih seminar. Jadi kita bisa tahu kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia lebih dahulu daripada teman-teman yang lain. Jadi yang pasti kita dapat ilmu baru. Kemudian ketika kita harus berperan sebagai future leader dan agent of change, kita difasilitasi sama Bank Indonesia untuk bergabung dalam komunitas ini, sehingga kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang salah satunya berkolaborasi dengan pihak luar gitu. Iya, yang luar biasa kayak gitu. Kemudian ya itu sih ya pengalamannya. Dan kebanyakan proker dari kita itu yang bersifat self development gitu kayak Yes, kayak pengembangan diri dan sebagainya gitu, maupun proker dari kita sendiri atau proker langsung dari Bank Indonesia. Kan ada 2 jenis proker di Gen B kan, ada proker dari Bank Indonesia, ada proker yang kita ciptakan sendiri. Nah itu rata-rata berguna untuk self development kita, untuk pengembangan diri gitu kan. Jadi nantinya ketika kita lulus kuliah, mungkin nanti Mbak Uli bisa sharing ketika lulus kuliah nanti gimana benefitnya ketika join di Gen B. Nah mungkin itu tadi ya, relasi sama kita jadi enjoy lah intinya, menikmati kayak momen-momen gitu dan sebagainya gitu. Relasi, pengalaman, terus ilmu baru, jadi kita bisa berkembang bersama teman-teman gitu. Kapasitas keilmuan kita juga jadi lebih luas.
dan pengalamannya pasti luar biasa. Wow, pengalamannya itu sangat luar biasa ya kak. Aku dengarnya itu kagum banget loh kak. Nanti Kak Afrina juga merasakan nanti. Ya amin. Pasti ya. Pasti. Semester berapa? Semester 5. Oh, Semester 5. Masih Ada. akan Masih aja. bisa lagi, masih bisa lagi. Yang penting harus terus belajar biar lolos evaluasi. Iya. Amin. Doakan ya kak ya. Nah kak, apa sih kak yang membedakan beasiswa Bank Indonesia itu dengan beasiswa yang lainnya? Yang membedakan ya pasti itu tadi ya kak, kita dinaungin sebuah komunitas yang bernama Genbi gitu kan. Mungkin kalau bisa-bisa yang lainnya itu kayak kita mendapatkan uang pindahan ya udah nggak ada rencana tindak lanjutnya gitu kan. Tapi kalau beasiswa Bank Indonesia itu ada rencana tindak lanjutnya gitu, kayak kita dinaungi dalam sebuah komunitas, terus di situ kita itu kayak dibimbing gitu kan sama Bank Indonesia, kayak yang bersifat self development apa kayak pengembangan diri gitu kan. Jadi mungkin yang menjadi pembeda itu sih. Nah, terus gini, kita itu bedanya karena kita dapat beasiswa terus ada komunitasnya, kita itu di bawah naungan Bank Indonesia sama kampus. Jadi kita dinaungi oleh dua lembaga yang luar biasa ya kak. Bener, ya. Jadi memacu kita untuk terus belajar menjadi lebih baik. Karena Gitu sih. role model kita adalah orang-orang terbaik Iya bener. di kampus maupun Di BI langsung BI gitu. Jadi kita termotivasi untuk Gitu sih. Termasuk. Nah kan katanya kan kalau kita ikut tes di Genbi itu kan lumayan sulit ya kak ya, tadi kan udah dibahas kan tadi. Nah mungkin dari Kak Tanjung sama Kak Uli ini ada tips dan triks supaya kita itu bisa lolos kak di seleksinya. Apa nih kak? Kalau Kak Uli gimana tips and triknya? tips and triknya. Pertama pasti harus banyak cari tahu ya tentang dari Bank Indonesia, tentang Genbi, kemudian harus mempersiapkan semua syarat-syarat yang dipersyaratkan, kemudian latihan interview juga, karena nanti ketika teman-teman lolos seleksi dari universitas, nanti teman-teman bakal langsung seleksi bersama pihak BI, langsung berhadapan dengan pihak BI dan gitu. pihak BI. Jadi teman-teman harus mempersiapkan itu sebaik mungkin, selain teman-teman mempersiapkan prestasinya. Harus Mungkin prepare gitu lah sih. gitu. Yes. Ya kurang lebihnya sama sih sama Kak Uli, ya gitu. Yang pertama juga yang pertama itu niat. Terus habis itu doa. Dan minta doa restu orang tua, Iya, itu betul penting. banget kak. Terus jangan lupa belajar, kayak gitu. Belajar tentang kebank sentralan dan lain sebagainya gitu kan. Mungkin kalau administrasi, insya Allah kalau teman-teman itu IPK-nya udah bagus, akademinya bagus, non akademinya bagus, insya Allah udah lolos gitu kan. Tapi kalau diwawancara kan harus menguasai materi yang dibawakan gitu kan, kayak kebank sentralan dan sebagainya tadi, kayak Kak Uli, gitu sih. Iya betul. Berarti harus disiapkan secara matang ya kak ya, berarti ya. Bener Pasti banget, dong. pasti harus. Karena ini kan beasiswa dari Bank Indonesia, jadi harus disiapkan. Sebenarnya nggak sulit, cuman kadang mau atau enggak gitu aja sih iya, ya kan. mau atau enggak, karena Iya. semua persyaratannya, semua materinya sudah ada di Sudah website ada, Bank gitu Indonesia, sudah ada di websitenya Genbi Official, di sosial medianya. Cuman mau atau enggak kita mempelajari dan menyiapkan. Itu sih rata-rata masalahnya anak-anak yang mau daftar ke Iya, bener. beasiswa. Berarti yang pertama dia harus rajin berdoa ya kak ya. Iya, harus Minta niat doa dulu restu, dong. minta doa restu. Harus niat dulu. Minta doa restu gitu kan. Iya. Oh oke, makasih ya kak ya tipsnya udah berbagi ke teman-teman. Siap. Nah ini boleh nggak kak berbagi pengalaman yang berkesan gitu saat kakak-kakak ini bergabung di Genbi? Yang berkesan banget gitu loh kak, yang apa ya selalu terbayang-bayang gitu. Kalau Kak Uli apa nih? Kalau aku Kayak kita hampir sama yang berkesan. iya sih. Banyak banget sih pengalaman yang saya dapatkan ketika bergabung dalam komunitas ini. Salah satunya mungkin pengalaman sama Mas Tanjung itu. Iya. Nanti mungkin akan diceritakan Iya. sama Mas Tanjung. Saya mau cerita pengalaman lain aja. Oke. Ini adalah pengalaman karena ketika saya kemarin dalam kepengurusan itu kebetulan momennya lagi pandemi. Jadi Iya. akses untuk melakukan kegiatan, akses untuk bertemu orang kan sangat terbatas. Kemudian tiba-tiba ketika pandemi sudah mulai turun, ada kesempatan dari Genbi Jatim, itu namanya Muswil. Ada kegiatan Muswil yang diselenggarakan oleh Genbi Jatim. Jadi teman-teman Genbi dari seluruh
Jawa Timur itu berkumpul jadi satu di Surabaya di The Java Bank. Yes. Agak sulit pronunciasinya. Semoga nggak salah ya kak. Iya, The Java Bank gitu ya. Itu. Jadi kita semua berkumpul di situ selama 3 hari 2 malam. Kita bener-bener bonding sama teman-teman, kita banyak sharing sama teman-teman, kemudian kita bersama-sama merumuskan hal-hal yang harus dirumuskan untuk Genbi yang lebih baik ke depannya. Kemudian kita jadi punya relasi lagi. Iya, bener banget. Karena kenal sama teman-teman yang di Genbi Jatim, di wilayah Jawa Timur gitu kan. Itu setiap tahun ada kak? Seharusnya ada. Seharusnya ada. Iya. Ya, semoga ada ya kak Yusuf. Amin. Gitu sih. Iya, itu luar biasa sekali sih. Karena momen ini langka sekali, bisa mengumpulkan teman-teman dari seluruh Jawa Timur. Wow, keren. Semoga nanti ada lagi. Amin. Nah, ini dari Kak Tanjung apa kak pengalamannya yang berkesan? Oke, kalau dari aku itu dulu itu ada broker namanya Cafe Camp ya kak. Cafe Camp di Sendang. Oh, iya, itu yang Oma Kopi Mandiri. Oh, yang itu kak, kopi-kopi itu kan? Iya. Oh, Cafe Camp kan ya? Bukan Cafe Camp deh kayaknya, Cafe apa ya? Wah, ininya di Sendang itu. Iya, di Sendang, di Senggani kan? Ya, di Jurang Senggani. Kok lupa ya? Ya, namanya pokoknya intinya itu ya, Cafe Camp atau Oma Kopi Mandiri gitu Yeah. kan. Nah, itu merupakan kayak binaannya dari BI. BI itu punya binaan berupa UMKM yang namanya Oma Kopi Mandiri gitu kan. Nah, di situ juga ada acara. Nah, acara itu dikonsep kayak outdoor gitu kan. Nah, itu kita konsepnya sebulan lebih ya kak waktu itu ya. Kita konsepnya sebulan lebih, setiap hari kita rapat gitu kan. Setiap hari kita rapat, terus banyak perubahan dan sebagainya kayak gitu, dan itu bersifatnya mendadak. Tapi alhamdulillah kita bisa menghandle semuanya gitu kan. Nah, mungkin yang paling berkesan di situ kayak perubahan yang mendadak, tapi kita usahain kayak harus tetap maksimal gitu nanti outputnya kayak gitu kan. Dan waktu itu juga dihadiri sama petinggi-petinggi dari BI juga gitu kan, kayak kepala perwakilan wilayah Jawa Timur juga datang, kemudian DPR RI Komisi 11 juga datang kayak gitu. Jadi agak menjadi challenge buat kita gitu loh. Dan di situ kita menjadi IO-nya ya kak ya, yang mengatur acaranya gitu kan. Luar biasa sekali. Kita berhubungan dengan itu dari BI juga, masyarakat yang itu loh. Yang mana? Protokolernya BI Jatim, dari DPR. Jadi kita bener-bener real time banget. Itu perubahannya tuh nggak cuma sekali 2 kali. Jadi kita harus siap dengan semua tekanan yang ada. Hamin 5 menit langsung ganti rundown gitu. Itu literally bener-bener diubah. Jadi kayak konsepnya benar-benar diubah gitu. Jadi kita kayak harus putar otak, harus langsung cepet koordinasi gitu, dengan panitia yang lain. Jadi lumayan. Berarti Genbi itu bisa berpikir cepat gitu? Iya, harus bekerja dalam tekanan. Literally harus gitu. Tapi bagus, keren lah gitu lah. Iya, itu yang paling berkesan menurutku. Mungkin di Mbak Uli juga gitu sih. Iya, sangat berkesan sih, apalagi Genbi ini kan ibaratnya komunitas baru ya. Kita kan baru terbentuk tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. Nah, ini kita tuh komunitas baru tapi kita bisa sekuat ini, maksudnya kita bisa memberikan dampak sebesar ini tidak hanya terhadap diri kita tapi juga terhadap masyarakat. Itu menurut saya adalah luar biasa sekali gitu. Wow. Yes, karena kita masih hitungannya masih bisa dihitung jari kan, masih berapa lagi. Nah itu waktu acara itu kak, aku cerita ya kayak ini. Dan waktu acara itu tuh saya masih jadi mahasiswa biasa itu. Nah itu aku lihat di salah satu statusnya anak Genbi itu, aku wow keren banget ya anak Genbi. Nah, iya jadi secara dia langsung itu memotivasi aku untuk mencoba tes di Genbi. Ikut Genbi gitu kan. Iya. Luar biasa, bisa lolos. Terinspirasi. Alhamdulillah menginspirasi berarti ya. Nah ini pertanyaan khusus untuk Kak Uli. Wah, apa nih? Ini kan kakak kan sebagai ketua umum Domisioner kan. Nah ini pertanyaannya, setelah lulus dari Genbi ada gak kak pengaruh positif untuk kehidupan setelah lulus itu? Pastinya banyak ya pengaruh positifnya, karena kita tadi kan belajar untuk bisa cepat beradaptasi, bisa tetap tenang dalam tekanan, kita bisa berhubungan dengan banyak orang. Jadi pasti pengalaman yang diperoleh itu banyak sekali, apalagi ketika sudah lulus dan pastinya akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Itu sangat bermanfaat sekali untuk saya menjalani kehidupan setelah selesai menyelesaikan kuliah saya di universitas. Jadi kayak banyak sekali pengalamannya ketika kita bertemu dengan pejabat. Jadi udah nggak bingung gitu loh, karena kita kan sudah punya pengalaman. Kita
kita sudah tahu harus melakukan apa ketika bertemu dengan banyak orang. Kita juga jadi punya inisiatif. Benar. Ini yang inisiatif sangat, nih. Iya. sangat jarang banget apa ya? Jarang banget ada di organisasi lain mungkin ya. Terus juga bisa ini sih yang paling berkesan ketika saya di Genbi itu adalah belajar untuk profesional dan tepat waktu. Ini luar biasa sekali, bahkan ketika saya dan Mas Tanjung itu di luar Genbi adalah teman lah, bisa dibilang teman, karena sebenarnya kita seangkatan, prodi, ya, satu jurusan. Maksudnya kita teman lah, tapi ketika di Genbi Mas Tanjung ya berlaku sebagai anggota dan saya juga berlaku sebagaimana saya pada saat itu, dan kita memang benar-benar menjunjung tinggi profesionalitas ya Kak. Benar. Wow. Jadi nggak mengenal kata teman dekat. Kalau misal apa ya, ibaratnya salah ya, kita salah ingatkan, ya, langsung kita tegur ya. gitu. Jadi profesionalitas gitu kan. Jadi ini bisa jadi bekal untuk nanti kerja di dunia profesional, ini sangat diperlukan. Ya, Bener sangat banget. bagus berarti. Yep, Yes. gitu sih. Nah, Luar biasa sekali. Wow. Wow, luar biasa. Aku tuh denger cerita kayak gini tuh kayak lebih termotivasi gitu loh Kak, supaya aku bener-bener di apa itu namanya, bersungguh-sungguh gitu loh di Genbi itu gitu. Iya, benar. Gitu Tapi sih. ini yang harus Afrina ingat ya, bahwasanya pengalaman di Genbi itu sudah seperti yang kita jelaskan tadi, bahwasanya pengalaman di Genbi itu luar biasa, tapi jangan sampai melupakan kuliahnya. Karena iya bener. kuliah itu Nomor penting satu sekali. soalnya. Iya, gitu. Karena kamu bisa daftar di beasiswa ini karena kamu juga berawal dari mahasiswa. Kayak gitu. Harus berprestasi dong. Berprestasi juga. Jangan gitu cuma kan. di akademik, tapi jangan hanya di non akademik, tapi kalau bisa di akademik. Di akademik juga gitu. Harus balance. Ya, Kak, makasih ya Kak. Ya. Iya, sama-sama. Ya, ini poin terakhir nih Kak. Kak Tanjung dan Kak Uli, yes. Ini ada motivasi nggak Kak untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin daftar di Genbi? Siapa dulu nih? Bebas sih. Oke, kalau dari aku mungkin untuk teman-teman yang sekarang ya, mungkin sekarang semester 1 sama semester 3 ya. Semester ganjil kan sekarang, semester 1 sama semester 3. Nah, ini teman-teman mulai sekarang itu dipersiapkan dari sekarang kayak di bidang akademiknya, kayak nilainya, mata kuliahnya dan sebagainya itu dibagusin. Kemudian teman-teman juga join organisasi kalau bisa, tapi organisasi yang memiliki manfaat gitu kan, sesuai dengan passionnya gitu. Jadi jangan ikut-ikutan teman, intinya gitu. Betul. Organisasi yang memang benar-benar dari apa ya, hatinya sendiri gitu kan, hati nuraninya sendiri gitu kan. Jadi mungkin itu sih, jadi bagusin di akademik sama non akademiknya, tapi tetap terus pantang menyerah kalau misal nanti next ada pendaftaran Genbi terus nanti, tapi katakanlah misalnya nggak keterima gitu ya, tapi tetap coba aja gitu kan. Soalnya dari beberapa ada teman-teman Genbi itu ada yang kayak gitu kan, waktu gagal tapi dia tetap mencoba dan akhirnya alhamdulillah keterima. Karena rezeki itu nggak pernah terduga gitu Nah, ya Kak. bener banget. Betul sekali. Gitu sih, intinya jangan pantang menyerah lah Ya, soalnya jangan kita pantang menyerah. masih muda gitu kan. Iya, masih muda. Masih muda jadi Masih muda, sekitar gasin umur gitu. 21-22 ya Kak? iya gitu ya? bener banget gitu. Mungkin kalau dari aku itu aja sih. Ya, silahkan Kak Kak Uli. Uli. Kalau aku mau menambahkan aja ya. Jadi gini, di era sekarang dimana teknologi semakin canggih kan, kita tuh semakin mudah untuk bisa mengakses informasi dari manapun, dari siapapun. Nah, rata-rata masalah yang dihadapi oleh anak-anak atau teman-teman seusia kita itu adalah kalau nggak quarter life crisis, kalau nggak krisis percaya diri, krisis identitas, kadang FOMO atau burnout, karena dia itu biasanya kurang memiliki kepahaman tentang dirinya sendiri. Jadi tingkat self awareness teman-teman itu rata-rata kurang kan. Nah, padahal itu penting banget untuk menunjang kita di masa depan. Jadi gimana caranya agar kita bisa percaya diri dengan diri kita sendiri? Salah satunya ya adalah dengan terus belajar dan gabung di Genbi. Betul. Gitu. Jadi karena ini kita itu human being, bukan human doing, karena rata-rata kan teman-teman itu istilahnya sekarang itu apa ya, toxic productivity. Yes, toxic productivity. Ya. Jadi teman-teman tuh FOMO karena takut melihat temannya udah tertinggal, bisa A, ya, gitu sudah kan. bisa B, sudah mencapai ini, sudah mencapai Takut temennya sukses gitu ya? bukan takut sukses, takut ketinggalan teman-teman. Ketinggalan. Jadi Gitu. kadang tuh mereka takut untuk mengambil jeda. Padahal kita hanya manusia biasa. We are only human being. Jadi nggak apa-apa kalau
misalkan teman-teman mau ambil jeda sebentar, nggak apa-apa, ambil aja jeda sebentar untuk bisa berlari lebih cepat ya kak. Bener banget. Terus tapi caranya jedanya sebentar ya kak? Iya. Terus habis itu berlari gitu. Iya, habis itu Jangan jeda terus larut-larut gitu kan. habis itu harus Itu gawat kalau gitu. harus belajar lagi karena bener. sesuai dengan apa ya, ini yang disampaikan oleh Bapak Budianoto, itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Surabaya, Jawa Timur, mohon maaf, Provinsi Jawa Timur. Itu beliau pernah berpesan kepada kita untuk tidak pernah berhenti belajar karena kehidupan tidak pernah berhenti memberikan pelajaran kepada kita. Jadi kita ini pada dasarnya adalah pembelajar abadi. Jadi teman-teman yang masih muda-muda harus tetap Semangat belajar. Because belajar itu penting. Dan mengasihkan sih. Yes, never stop learning because life never stop teaching. Wah, bisa ya. Terus Mantap last but banget. not least, teman-teman harus jadi dirinya sendiri. Ya, Wow. itu Just be penting you aja. Ya, just be you aja. Siap. Masa? Itu sih. Gitu ya kak. Mantap. Wah, nggak terasa ya kak, kita udah ngobrol selama 30 menit loh. Wah, nggak Oh. terasa banget ini. Oh ya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Uli dan Kak Tanjung yang sudah memberikan tips and triknya untuk kita semua. Dan juga telah, apa ya namanya, Sharing. telah sharing, terus telah memberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, Amin. terima kasih ya kak ya, sudah Sama-sama. meluangkan waktunya. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genbi, Energi untuk negeri.